Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita membahas kitab Injil ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengimani Engkau Allah yang tetap hadir dalam kehidupan kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Kami sadar siapa kami di hadapan Tuhan, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tuntun kami semua ya Bapa dengan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu dan beroleh kemampuan melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita membaca kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, berada dalam bingkai perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimbah air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Injil Yohanes adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, anak Zebedeus, dan ibunya Salome. Kitab ini ditulis tahun 80 Masehi sampai tahun 90 Masehi. Di kala itu Yohanes sudah lanjut usia. Datanglah pemimpin-pemimpin jemaat kepadanya.
meminta kepada Yohanes agar Yohanes menulis sebuah kitab Injil. Saudara, Yohanes sudah lanjut usia, tetapi diminta untuk menulis kitab Injil. Ini memberikan motivasi kepada kita, orang-orang yang sudah lanjut usia. Jangan pernah engkau berpikir bahwa di usia yang lanjut engkau tidak lagi produktif. Lihatlah penginjil Yohanes. Dia sudah lanjut usia, tetapi diminta untuk menulis kitab Injil dan dia menyelesaikannya. Dan kitab Injil itu yang kita baca saat ini. Tema khotbah kali ini, air kehidupan yang memulihkan. Pertanyaan kita, siapa yang dimaksud dengan air kehidupan? Dan apa sesungguhnya yang dia pulihkan? Ini akan menjadi kajian kita melalui khotbah ini. Sekarang mari kita arahkan perhatian kita pada pembacaan kita saat ini. Dalam kisah Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, diceritakan di sini, Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Yudea adalah daerah di sebelah selatan, dan Galilea adalah daerah di utara tanah Israel. Nah, pertanyaan kita, mengapa Yesus meninggalkan Yudea? Padahal kita tahu bersama dari ayat 1 dan ayat yang kedua, Yesus saat itu sudah sangat populer. Yesus mendapatkan banyak pengikut, dan pengikutnya melebihi pengikut Yohanes Pembaptis. Mengapa dia di saat berada di puncak popularitasnya, dia meninggalkan Yudea? Pada umumnya, kita manusia senang jika kita berada di puncak popularitas. Senang jika kita sudah menjadi terkenal. Tetapi Yesus, ketika dia berada di puncak popularitasnya di tanah Yudea, Yesus meninggalkan tanah Yudea dan dia pergi ke Galilea. Pertanyaan kita, mengapa? Ada apa sesungguhnya sehingga Yesus meninggalkan tanah Yudea? Saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat 1 bacaan kita. Dari ayat 1 kita membaca, ternyata orang-orang Farisi telah mengetahui bahwa murid-murid Yesus telah membaptis banyak orang menjadi pengikut Yesus. Dan jumlah orang yang dibaptis ini lebih banyak daripada jumlah orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, hal ini sudah didengar oleh orang Farisi. Orang Farisi adalah sekelompok orang yang sangat menjunjung tinggi kesalehan, dan banyak di antara mereka menjadi pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Nah, mereka sudah mendengar Yesus mendapatkan banyak pengikut, dan jumlah pengikut ini lebih banyak daripada jumlah pengikut Yohanes Pembaptis. Yesus mengetahui tentang hal ini. Yesus tahu orang Farisi telah mengetahuinya. Karena hal inilah Yesus meninggalkan tanah Yudea. Pertanyaan kita, mengapa? Saya mencatat dua hal. Saya harap ini Anda perhatikan baik-baik. Dua hal inilah yang membuat Yesus meninggalkan tanah Yudea. Apa itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, untuk melacak, untuk mencari tahu mengapa Yesus meninggalkan tanah Yudea, kita harus tahu dulu bagaimana relasi Yesus dengan orang Farisi. Dalam pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, kita membaca di sana, ternyata bagi orang Farisi yang membaptis itu adalah Mesias, atau Elia, atau Nabi yang akan datang. Jadi, kalau mereka mengetahui bahwa murid-murid Yesus membaptis juga seperti Yohanes Pembaptis membaptis, maka mereka pasti akan berpikir, Yesus ini Mesias. Karena dia telah membaptis. Walaupun bukan dia secara langsung membaptis, tetapi murid-muridnya. Tetapi namanya, kalau membaptis, itu hanya dapat dilakukan oleh Mesias atau Elia atau Nabi yang akan datang. Nah, orang Farisi mengetahui ternyata ada pembaptisan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Maka orang Farisi pasti akan mencari Yesus
dan mempertanyakan hal ini. Dan karena hal inilah, Yesus meninggalkan tanah Yudea, dia pergi ke Galilea. Mengapa? Karena waktunya belum tepat untuk memperkenalkan dirinya sebagai Mesias. Nah, hal yang kedua, dari kitab Injil yang lain kita membaca relasi Yesus dan orang Farisi ini buruk. Mengapa? Karena orang Farisi ini kan pemuka agama, menjunjung tinggi kesalehan. Dan mereka selama ini sudah terkenal. Lalu muncullah Yesus. Ketika Yesus tampil dan mendapatkan banyak pengikut, hal ini melahirkan iri hati dalam diri orang-orang Farisi. Jadi faktor yang kedua yang menyebabkan Yesus meninggalkan tanah Yudea adalah iri hati dari orang-orang Farisi. Nah, Yesus menghindari itu. Jangan ada konflik atau ketegangan dengan orang Farisi. Mengapa? Saya mau mengatakan kepada saudara, dan ini harus diperhatikan baik-baik. Jika ada orang yang iri hati kepadamu, maka pikirannya tentang engkau pasti jelek, pasti jahat. Apapun yang engkau lakukan itu tidak berkenan baginya. Penilaiannya selalu negatif. Nah, Yesus tahu orang Farisi iri hati padanya. Karena itu, dia meninggalkan tanah Yudea. Dalam realitas kehidupan, ada banyak orang yang iri hati. Iri hati adalah perasaan tidak senang atas pencapaian seseorang, atas prestasi seseorang, atas sukses yang diraih oleh seseorang. Jika ada tetanggamu yang sukses dan engkau tidak senang, dipastikan engkau sedang iri hati. Jika ada orang yang mendapatkan prestasi yang luar biasa dan engkau tidak senang, itu adalah iri hati. Dan orang yang iri hati itu punya ciri-ciri. Yang pertama, dia suka meremehkan orang. Jadi ketika engkau menceritakan sesuatu kepadamu, itu tidak dianggap. Bahkan mimpimu tidak dianggap. Itu kalau orang sudah iri hati. Dia tidak suka dengan apa yang engkau katakan. Karena itu waspadalah. Ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, orang yang iri hati itu bermuka dua. Manis di depanmu, tetapi di belakang engkau dijelek-jelekannya. Engkau dijatuhkannya. Itu orang yang iri hati. Karena itu waspadalah. Jika ada orang yang tersenyum kepadamu, itu tidak selamanya senyum itu adalah senyum yang tulus. Bagi orang yang iri hati, itu adalah senyum kemunafikan. Yang ketiga, orang yang iri hati itu dia suka menceritakan kejelekanmu di mana-mana. Jadi jika engkau mendengar ada orang yang menceritakan tentang kejelekanmu, waspadalah. Jangan-jangan orang itu adalah orang yang iri hati. Sebab kecenderungan manusia adalah suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal sesungguhnya, setiap manusia diberikan keistimewaan dari Tuhan dan kita harus mengucap syukur atasnya. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seekor burung gagak yang berbulu hitam, pekat, yang meratapi dirinya? Gagak betina ini merasa dirinya tidak cantik. Dan ketika dia melihat angsa putih sedang bermain di kolam, burung gagak ini berpikir, ini binatang yang cantik. Lalu burung gagak ini mendatangi si angsa putih dan berkata, "Wahai angsa, engkau benar-benar binatang yang cantik." Lalu apa kata si angsa? Tidak. Dulu aku berpikir aku yang paling cantik, tetapi kemudian aku melihat ternyata diriku ini hanya satu warna, hanya warna putih. Sementara burung kakak tua memiliki lebih dari satu warna. Dia memiliki 2 atau 3 warna. Jadi aku ini tidak cantik dibandingkan dengan burung kakatua. Nah, gagak ini langsung pergi kepada burung kakatua dan mengatakan, "Wahai burung kakatua, engkau benar-benar burung yang cantik." Lalu apa kata burung kakatua? Burung kakatua mengatakan, "Dulu aku berpikir aku cantik karena aku memiliki warna lebih dari 1. Tetapi kemudian aku sadar bahwa aku tidak lebih cantik dibandingkan burung merak yang memiliki banyak warna."
Burung gagak ini lalu pergi mencari burung merak dan dia kesulitan mencari burung merak di pohon-pohon. Pada akhirnya dia mendapatkan informasi bahwa burung merak ini ada di kandang binatang dan dia pergi ke sana lalu berkata, "Wahai burung merak, engkau burung yang sungguh cantik." Lalu apa kata burung merak? "Aku berpikir aku cantik, tetapi kemudian aku sadar, engkaulah burung gagak, engkaulah burung yang paling cantik." Burung gagak terkejut. "Bagaimana mungkin aku yang hitam pekat ini engkau katakan cantik?" Burung merak mengatakan begini, "Benar aku memiliki banyak warna, tetapi hidupku terkurung di kandang binatang ini. Sementara engkau bebas terbang kemana saja tempat yang engkau suka datangi." Saudara, pada akhirnya burung gagak ini sadar, ternyata dirinya memiliki keistimewaan. Saudara sekalian, dalam realitas kehidupan, kita banyak menghabiskan energi, membandingkan diri kita dengan orang lain, dan menganggap orang lain lebih hebat dari kita. Padahal sesungguhnya masing-masing kita punya keunikan tersendiri. Masing-masing kita punya keistimewaan tersendiri. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan berikan bagimu. Jika engkau mengucap syukur, engkau akan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Jadi, jalanilah kehidupan ini dengan selalu mengucap syukur. Orang yang selalu mengucap syukur tidak punya waktu lagi untuk iri hati terhadap sesamanya. Karena orang yang mengucap syukur selalu melihat kehidupan ini secara positif dan dia selalu mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, Yesus tidak mau menghabiskan energinya berhadapan dengan orang-orang yang iri hati, dalam hal ini orang Farisi. Karena itu Yesus meninggalkan tanah Yudea. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Jangan habiskan energimu berhadapan dengan orang yang iri hati. Jangan habiskan energimu, kekuatanmu, berdebat, berdialog dengan orang yang iri hati. Jangan. Sebaiknya engkau simpan energimu untuk hal-hal lain yang lebih positif dan konstruktif di dalam kehidupan. Nah, selanjutnya, mari kita lihat bacaan kita. Dalam ayat yang keempat, kita membaca, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kemudian dalam ayat yang kelima, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi, Yesus di sini disebutkan sudah berada di tanah Sikar, dan itu adalah daerah orang Samaria. Sikar ini adalah tanah yang dihadiahkan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf yang telah menyelamatkan keluarganya dari bahaya kelaparan. Nah, saat melintasi daerah Samaria inilah Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria ini. Saudara, ini sebenarnya sesuatu yang tidak lazim dan ini bisa menimbulkan masalah yang besar. Perhatikan ayat 9. Dalam ayat 9 tertulis di sana, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, Yesus ini Yahudi. Yesus tidak mungkin bergaul dengan orang Samaria karena dia Yahudi. Itu kalau mengikuti kebiasaan, mengikuti tradisi di waktu itu. Ada permusuhan antara orang Samaria dan orang Yahudi. Jadi, Yesus sekarang sesungguhnya sedang berhadapan dengan musuh bebuyutan. Perempuan Samaria, sementara dirinya adalah orang Yahudi. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus di sini? Itu yang menarik. Orang Samaria dengan orang Yahudi tidak pernah bertemu dan berdialog dengan akrab. Mengapa? Nah, di sini saya mengatakan rahasianya. Ada dua hal yang menyebabkan orang Samaria dan orang Yahudi tidak pernah bertemu dan tidak pernah damai. Dua hal itu yang pertama adalah soal darah. Soal darah. Orang Samaria dan Yahudi tidak pernah damai karena soal darah. Mengapa?
Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu darahnya telah bercampur dengan darah bangsa-bangsa lain. Sebab mereka mencurigai ketika orang Samaria ini dibuang ke tanah Asyur, terjadilah kawin-mawin dengan orang Asyur. Sementara orang Yahudi ketika dibuang ke Babel, mereka tidak kawin-mawin dengan orang Babel. Tidak. Mereka menjaga kemurnian darah Israel. Jadi orang Yahudi menganggap merekalah murni orang Israel. Sementara orang Samaria dianggap tidak lagi murni orang Israel. Dan pertentangan itu begitu tajam sehingga orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan karena soal darah. Yang kedua, soal ritual. Bangsa Yahudi meyakini Allah itu berdiam di bait Allah Yerusalem. Sementara orang Samaria tidak lagi beribadah di bait Allah Yerusalem sejak kerajaan itu pecah menjadi dua. Mereka berada di Gerizim, di tanah Samaria. Mereka membangun tempat ibadah di situ dan di sanalah mereka menyembah Tuhan. Karena pemahaman yang berbeda ini, maka orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan. Dan disinilah kita melihat terobosan Yesus dalam menjembatani permusuhan ini. Yesus berdialog dengan perempuan Samaria. Yesus membuka komunikasi itu dengan meminta tolong perempuan Samaria agar memberikannya air minum. Ini adalah tindakan Yesus yang sungguh luar biasa, dan ini juga harus menjadi tindakan kita dalam menjalani kehidupan. Ada banyak orang yang relasinya tidak baik. Di sanalah kita harus menjadi jembatan untuk menjembatani orang-orang yang berseteru, untuk menjembatani orang-orang yang bermusuhan satu sama lain. Nah, selanjutnya dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, Yesus mengajarkan tentang air hidup. Dari ayat 10 kita membaca, perempuan Samaria dapat meminta air hidup itu kepada Yesus, dan Yesus pasti akan memberikannya. Ini ucapan Yesus langsung. Jadi Yesus adalah sumber air hidup. Nah, pengajaran ini tidak dimengerti oleh perempuan Samaria ini. Dia mengira Yesus akan memberikan air sumur kepadanya. Karena itu si perempuan ini membandingkan Yesus dengan leluhur mereka, Yakub. Apakah Yesus lebih besar dari Yakub sehingga dia dapat memberikan air sumur kepadanya? Nah, dari ayat 13 sampai ayat yang ke-14, di sini kita membaca penjelasan Yesus tentang air itu. Tentang air hidup. Yang mana air hidup itu mengantar kita manusia hingga beroleh hidup yang kekal. Wow, ini luar biasa saudara sekalian. Air yang mengantar manusia hingga beroleh hidup yang kekal. Ini pengajaran Yesus kepada si perempuan Samaria ini. Nah, pengajaran Yesus ini sesungguhnya bersumber dari kitab suci Perjanjian Lama. Dalam pengajaran Perjanjian Lama, halaman pertama kitab Kejadian menggambarkan air yang membasahi Taman Firdaus dan memberikan kehidupan. Di Taman Eden itu ada 4 sungai yang mengalir, dan air itulah yang memberikan kehidupan. Kemudian dalam kitab Mazmur, pemazmur menggambarkan orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi sungai yang memberi kehidupan. Nabi Yeremia juga menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan ibarat air yang ditanam di tepi aliran air. Kita bisa membaca itu dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Nabi Yesaya bernubuat Tuhan akan membimbing umat ke sumber-sumber air dan rasa lapar serta haus akan hilang selamanya. Yesaya 49 ayat 10. Dalam Yesaya 44 ayat 3 sampai ayat yang keempat, air melambangkan roh Allah yang akan mentransformasi padang gurun menjadi tanah yang subur dan umat yang tidak setia menjadi Israel yang sejati. Di sini semakin jelas bagi kita. Air itu melambangkan roh Allah.
Roh Allah yang bisa mentransformasi kehidupan yang tandus. Saudara, sekarang apa yang dimaksudkan dengan Yesus di sini sebagai air kehidupan? Yang Yesus maksudkan dengan air kehidupan itu dijelaskan oleh penginjil Yohanes dalam pasal 7, ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Ternyata air kehidupan itu adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya, yang sungguh-sungguh mengandalkan kuasanya. Dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21, Yesus menyuruh perempuan ini memanggil suaminya. Perempuan ini sudah memiliki 5 suami dan sekarang yang ada padanya bukan suaminya. Yesus mengetahui latar belakang perempuan ini. Yesus tahu benar dia memiliki 5 suami. Tetapi yang sekarang itu bukan suaminya. Dan ini mengejutkan perempuan ini. Bagaimana Yesus bisa tahu tentang kehidupannya? Bagaimana Yesus bisa tahu tentang masa lalunya? Yesus juga tahu masa lalumu. Sepahit sekelam apapun, Yesus tahu masa lalumu. Dan disinilah Yesus menawarkan air kehidupan. Menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Yesus mengetahui masa lalu dari perempuan ini. Dan ini yang membuat perempuan ini kagum dan menyebut Yesus Nabi. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah benar Yesus adalah Nabi? Nabi itu adalah utusan Allah. Sementara Yesus adalah firman yang menjadi daging. Yesus adalah firman Allah. Dan di sini perempuan ini juga mengatakan secara berlebihan. Dia mengatakan bahwa Yesus mengatakan Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Padahal coba perhatikan bacaan kita. Di sini Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Yesus tidak pernah mengajarkan itu, tetapi perempuan ini mengatakan bahwa Yesus mengatakan Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Dan ini adalah kesalahpahaman yang harus segera diluruskan. Karena itu, Yesus mengajarkan perempuan ini tentang 2 hal penting. Ini sangat penting untuk diperhatikan oleh kita semua. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa dirinya bukan nabi, tetapi lebih dari itu, yaitu Mesias, dan itu diperkenalkannya kepada perempuan ini. Perhatikan ayat 26. Disinilah kita membaca, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai yang diurapi. Yang kedua, Yesus mengajarkan menyembah Allah itu bukan di Gerizim, bukan di Samaria, bukan juga di Yerusalem, di dalam bait Allah. Menyembah Allah itu, menyembah Bapa itu adalah di mana saja kita bisa menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ini diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dan ini menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen. Kita bisa menyembah Allah di mana saja. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, dan dimanapun kita berdiam, di sana kita bisa menyembah Allah. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa hubungan teks ini dengan tema khotbah kita? Air kehidupan yang memulihkan. Saya mencatat 3 pesan Tuhan di sini. Yang pertama, air hidup itu bersumber dari Yesus. Roh Kudus menolong kita mendapatkan air hidup itu, yaitu kehidupan yang kekal. Yang kedua, Yesus sebagai air kehidupan memulihkan hubungan yang rusak antara orang Yahudi dan orang Samaria. Kehadiran Yesus di dunia ini adalah memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dan Allah, dan hubungan yang rusak antara manusia dan sesamanya. Yang ketiga, orang yang telah menerima air kehidupan, mereka menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi, bukan tempat-tempat tertentu
di mana kita boleh beribadah, boleh menyembah Allah. Bukan cuma gereja atau tempat-tempat tertentu di mana kita boleh menyembah Allah, tetapi di mana saja kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, dari pesan Tuhan ini, kita bisa belajar 3 hal penting. Yang pertama, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah air kehidupan, air yang menyelamatkan. Karena itu selama kita hidup, peliharalah kehidupan yang beriman kepada Yesus. Karena dialah air kehidupan, dialah air yang menyelamatkan itu. Yang kedua, jadilah air hidup bagi sesama. Artinya, selama kita menjalani kehidupan, jadilah air hidup. Air yang memulihkan hubungan yang retak, hubungan yang rusak antar sesama. Dan yang ketiga, peliharalah hubungan yang akrab dengan Yesus sebagai air kehidupan. Sebab dengan demikian, kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Lalu apa relevansi kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan bergereja? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, ada banyak orang bergereja, tetapi tidak semua orang yang ada di gereja itu mempercayai kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dalam ibadah, ini bisa kita lihat tidak nampak ekspresi sukacita, padahal sudah ada di tempat ibadah. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, mereka mudah mengeluh daripada mengucap syukur. Jadi kehadiran Roh Kudus sebagai air kehidupan itu tidak nampak di dalam kehidupan mereka dan kurang mereka percayai. Dan ini menjadi keprihatinan kita. Gereja harus menjalankan misi, menyadarkan orang tentang kehadiran Roh Kudus. Sehingga kehidupan beribadah menjadi kehidupan yang menyenangkan, penuh dengan sukacita. Dan hadirat Allah hadir di situ. Dan keseharian hidup kita menjadi pembawa damai bagi sesama. Yang kedua, dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, ada saja orang yang relasinya retak. Relasinya tidak baik. Gereja harus menjadi agen pembawa pemulihan bagi sesama. Bukan sebaliknya. Jangan bertengkar di gereja. Gereja harus membawa perdamaian bagi banyak orang. Yang ketiga, penyembahan dalam roh dan kebenaran membuat orang penuh kesungguhan dalam penyembahannya. Tetapi lihatlah dalam praktek bergereja dewasa ini. Di dalam gereja, pikiran orang masih terbagi, tidak terfokus pada penyembahan. Orang ketinggalan Alkitab tidak mau balik. Tetapi ketika orang ketinggalan handphone, dia segera balik mengambil handphone itu. Jadi nilai handphone lebih tinggi nilainya daripada kitab suci. Ini merupakan keprihatinan kita. Dan gereja harus mengajarkan semua orang agar menjunjung tinggi firman Tuhan sebagai yang lebih tinggi nilainya daripada hal-hal lain di sekitar kita. Nah, saudara sekalian, Yesus telah menjadi air hidup bagi kita. Orang yang beriman kepadanya beroleh keselamatan. Sebagai pengikutnya, jadilah air hidup bagi sesama. Menolong sesama untuk jumpa dengan Tuhannya. Dan menolong sesama untuk memperbaiki hubungannya yang retak dengan orang lain. Berbahagialah orang yang menjadi air hidup bagi sesamanya. Amin.